Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pagi ini kita meluncurkan sebuah aplikasi namanya Review MBG. Aplikasi ini bertujuan adalah untuk meningkatkan awareness, awareness perhatian yang sungguh-sungguh pada seluruh KSPPG, pengawas gizi dan mitra, dan bekerja sama dengan para PIC penerima manfaat. PIC itu siapa? PIC itu adalah guru-guru yang ditunjuk pada sekolah-sekolah atau juga kaposyandu atau guru-guru yang ustadz-ustadz yang ditunjuk di pondok pesantren. Nah, PIC ini dibekali dengan aplikasi yang disebut dengan Review MBG, di mana mereka nanti langsung dapat memberikan penilaian. Ketika MBG datang, mereka langsung menilai apakah kedatangan MBG ini tepat waktu atau tidak. Yang kedua, apakah aromanya wajar atau tidak wajar. Yang ketiga, rasanya wajar atau tidak wajar. Yang keempat, menunya variatif atau tidak, artinya dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Nah, dengan adanya penilaian ini, kami akan menekankan kepada seluruh KSPPG, pengawas gizi dan mitra untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam memproduksi MBG. Karena diharapkan setelah mereka mengetahui bahwa mereka dinilai dengan 4 parameter ini, maka awareness ini akan tertanam kepada para pelaksana di SPPG. Dengan demikian, insya Allah mudah-mudahan kejadian-kejadian menonjol terkait dengan konsumsi MBG tidak terulang kembali. Demikian, Pak, terkait tadi penilaian dari IDN, Yosafat dari IDN Times. Mau nanya terkait penilaian tadi, jika nanti SPPG ada yang dapat nilai rendah gitu, evaluasinya apa Pak? Apakah akan diberikan sanksi atau seperti apa Pak? Ini menjadi KPI ya. Jadi KPI contoh di dalam 1 minggu nanti akan terlihat SPPG ini berapa persen. Misalkan 1 minggu kan 5 kali. 1 bulan misalkan 20 kali. Dari 20 kali itu dia berapa persen terlambat. Berapa persen aromanya nggak bagus makanannya. Berapa persen kemudian makanannya tidak baik. Kemudian ya variasinya, ya variasi makanan. Ini menjadi KPI bagi setiap SPPG. Sanksinya apakah nanti kalau belum ada sanksi, ya, belum ada sanksi. Ini yang pertama awareness dulu ya. Jadi bertahap kan. Sanksi itu kan biasanya muncul setelah kita memulai dulu ya. Memulai dulu, dibiasakan dulu, setelah dibiasakan menjadi aturan, gitu ya. Ini dulu. Yang pertama tujuan kami adalah meningkatkan awareness dulu. Nah, kalau awareness sudah meningkat, kan tidak perlu ada disanksi. Namun demikian tetap kita dengan KPI tersebut tentu misalkan ini jelek terus nih, ya bisa saja misalkan untuk KSPPG-nya diberikan penilaian administratif tidak cakap gitu ya. Baik. Nah, untuk review MBG ini melibatkan lembaga lain nggak sih Pak? Misalnya BPOM atau lembaga itu? Review MBG ini kan langsung ya, sifatnya langsung menilai makanan yang diterima, bukan kepada proses dan lain-lain. Jadi betul-betul pada saat makan diterima nih, misalkan saya PIC, makanan diterima, langsung saya cek tepat waktu. Kalau misalkan biasanya jam 8 pagi, kemudian datang jam 11, langsung ini terlambat. Terlambat berapa menit? Terlambat 60 menit misalkan kan. Kemudian langsung dicium. Langsung seketika juga menilai, oh oke, wajar. Atau misalkan, oh bau busuk. Kemudian dimakan juga. Wajar, oh basi. Ya kan seperti itu. Jadi belum melibatkan pihak lain, tapi langsung melibatkan PIC penerima manfaat. PIC itu ya tadi guru-guru yang ditunjuk, ustadz-ustadz yang ditunjuk, termasuk kepala posyandu. Ya. Maaf, bentar di luar sedikit Pak. Kemarin kan habis dari Bareskrim Polri ya Pak. Nah, apakah ada laporan Pak terkait titik-titik SPPG di mana yang mayoritas ada penipuan Pak? Ya. Jadi memang beberapa waktu ini saya mendatangi Polda, Polres ya, sehubungan dengan banyaknya laporan-laporan dari korban-korban penipuan oknum-oknum yang mengatasnamakan BGN atau tidak mengatasnamakan BGN, dia menguangkan titik-titik yang diajukan untuk SPPG. Satu kasus yang ditangani Polda Jabar, alhamdulillah tersangkanya sudah ditangkap. Kemudian kemarin saya juga ke Polresta Barelang, ada satu kasus, dan kemungkinan akan mengembang menjadi beberapa kasus, dan juga
di Lombok Timur juga ada. Bahkan saya mendengar informasi hari ini juga akan ada pengunjuk rasa dari korban-korban penipuan datang ke BGN. Ya kami harus tampung dulu, kami harus tahu bagaimana ceritanya. Kemudian tentu apabila memang itu merupakan ranah pidana, kami akan anjurkan kepada para korban melapor langsung ke kepolisian, ke Polres maupun ke Polda. Tapi saat ini sudah ada berapa laporan yang masuk ke BGN? Oh, bahkan kemarin saya tahu di Bareskrim sendiri ditangani juga itu LP, ya. Kasusnya sudah banyak mereka yang melakukan itu, tapi yang muncul yang baru saya ketahui itu baru 5 ya, baru 5 kejadian. Tapi tidak menutup kemungkinan ini. Dan memang saya himbau kepada seluruh masyarakat bahwa proses pengusulan atau pengajuan titik-titik SPPG itu dilakukan secara online. Secara online, panitia di pusat itu melakukan verifikasi administrasi, kemudian SPPI yang ditugaskan di lapangan melakukan survei lapangan, dan di sana tidak dipungut biaya. Nah, modus yang biasanya mereka mengajukan titik, kemudian mendapatkan ID. Setelah mendapatkan ID SPPG, ID ini kemudian ditawarkan kepada orang-orang, atau dia bisa mengatakan dulu, biasanya dia menawarkan jasa, mau daftar enggak? Saya udah ada channel tuh di PGN gitu kan. Nah, kemudian berapa? Sekian. Baru kemudian nih ID-nya sudah ada. Nah, ya. Nah, itu nilainya rata-rata antara 50 sampai 200 juta. Saya pegang bukti-bukti, bukan hanya orang-orang tidak dikenal, ada orang juga yang ya satu organisasi ini sedang saya perdalam, satu organisasi keterlibatannya apa gitu kan, ya. Sampai ada bukti transfernya kepada si A, judulnya untuk SPPG di sini, ada ID-nya. Nah ini saya akan tanyakan dan saya akan mintakan pertanggungjawaban. Jangan sampai dengan itu menjual nama PGN. Pak, tadi ada media yang mau nanya review aplikasinya Pak. Mau ditunjukin. Kenapa? Mau ditunjukin aplikasinya Pak. Aduh, Ini Pak sebentar. Ini siapa? Oh, Bapak sendiri. Bentar. Mana Pak Boga? Ini Pak. Ini apa? Nah ini ya. Ini. Nah, nanti akan kami capture, kami kirim ya. Kami kirim. Ya. Ini adalah parameter-parameter yang dinilai, ya. Parameter-parameter yang dinilai. Pak, nanti publik bisa melihat penilaiannya nggak sih Pak? Nah, saat ini dashboard masih dicek oleh internal. Insya Allah 2 minggu ke depan masyarakat bisa melihat ya persentase keterlambatan, persentase aroma baik atau busuk, ya tidak baik. Gitu. Insya Allah 2 minggu nih, janji Pak Kapus Datin 2 minggu bisa diakses oleh publik. Pak, berarti yang megang masing-masing kepala posyandu dan guru ya? Para PIC, para guru-guru yang ditunjuk, Kaposyandu, ya. Bagaimana para guru dan Kaposyandu mengetahui aplikasi? Nah, dia mendapatkan informasi atau petunjuk arahan nanti dari para kepala SPPG. Kepala SPPG diwajibkan untuk mengkomunikasikan hal ini kepada para PIC. Pak, satu lagi Pak, ini Pak soal anggaran MBG Pak yang atas Pak itu dari 335 menjadi 220. Ya, kita mendukung efisiensi anggaran tersebut ya. Nah, apa bukti bahwa BGN mendukung efisiensi anggaran tersebut adalah dengan kita melakukan perubahan pola pendistribusian MBG yang semula 6 hari menjadi 5 hari, dan konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Jadi kalau siswanya misalkan libur, nggak lagi, ya, atau tidak misalkan kegiatan di luar sekolah, ya maka dia tidak diberikan MBG. Kemudian yang kedua, kalau kemarin kita mengenal adanya bundling begitu ya. Bundling itu contoh misalkan hari Rabu Kamis libur, maka hari Selasa itu MBG-nya dimakan di tempat, dan yang untuk libur itu dikasih yang paket-paket yang dibawa ya. Nah sekarang sudah tidak lagi. Nah ini adalah wujud dari kita menerapkan efisiensi anggaran. Ya, jadi kita kalau nominalnya sendiri Pak, pembawanya itu dipotong juga Pak. Misalkan dari yang beli jadi berapa? Oh enggak, tidak ada pengurangan nilai.
Nah, saya ingin menyampaikan informasi ya ke rekan-rekan. Nanti datanya akan saya berikan ya. Karena tadi bertanya tentang anggaran, saya ingin jelaskan bahwa saat ini setiap hari dengan 27.757 SPPG yang operasional, saat ini sudah ada 1.289.922 orang yang bekerja di SPPG tersebut, dengan jumlah penerima manfaat yang terdata 62.564.514. Anggarannya bagaimana? Untuk operasional ini sehari 942 miliar 341.973 942 miliar 341.973.600 rupiah. Bagaimana rinciannya? Rinciannya adalah ini yang saya sebutkan, saya kasih judul program MBG menggerakkan sektor perekonomian di seluruh wilayah Indonesia. Konkretnya seperti apa? Dengan yang barusan saya sebutkan, per hari itu 942 miliar, dengan honor minimal 100.000 rupiah per orang untuk setiap relawan per harinya, ada 128 miliar 992.200.000 rupiah dari anggaran tersebut diserap oleh 1,3 juta. Ini rinciannya. Saya punya data dari Aceh sampai Papua. Nanti data ini akan saya kirim ke rekan-rekan ya. Kemudian 58 miliar 701.300 58 miliar 701 juta 342.000 rupiah itu digunakan untuk operasional lainnya, dan uang ini mengalir kemana? Mengalir ke supplier pedagang air mineral, ATK, APD, alat kebersihan, termasuk biaya transportasi, listrik, air, dan kebutuhan operasional lainnya. Ya, ini 58 miliar lebih, 58 miliar 701 juta. Selanjutnya 588 miliar 106 juta 431.600 rupiah mengalir ke supplier bahan baku, yaitu pedagang beras, ikan, pedagang daging ayam, telur ayam, daging sapi, sayuran, buah-buahan yang terdiri dari koperasi, UMKM, BUMDesma, dan supplier lain. Selanjutnya 166 miliar 542 juta 166 miliar 542 juta rupiah itu adalah pengembalian investasi yang telah dikeluarkan oleh yayasan untuk membangun SPPG, melengkapi peralatan masak dan alat makan, serta fasilitas SPPG lainnya. Pengembalian investasi kepada mitra 6 juta per hari diberikan sampai batas waktu tertentu, jadi nggak seterusnya. Jadi ini bukan keuntungan, saat ini bukan keuntungan, ya, belum kita sebut keuntungan, karena kita sebut investasi, insentif ini adalah pengembalian investasi per hari diberikan sampai batas waktu tertentu, untuk kemudian besarannya ditentukan berdasarkan hasil appraisal dan grading, ya, termasuk nanti kita lihat kelengkapan sertifikasi dan lain-lain dalam grading itu ya ditentukan. Jadi, nah ini data ini nanti akan kami share ke rekan-rekan, sehingga nanti rekan-rekan bisa tahu dari uang gelontor dari pusat diturunkan ke bawah itu ngalirnya kemana saja. Untuk Aceh dapat berapa? Untuk Sumatera Utara dapat berapa? Dan itu nggak gelondongan per provinsi, tapi langsung ngalir ke bawah. Per kabupaten juga saya punya datanya. Jadi kalau Kabupaten Sigli berapa, Aceh Jaya berapa, Kabupaten Bandung Barat berapa. Nanti per kecamatan juga bisa dilihat. Ini data-data ini mengalir. Inilah makanya saya sebut program MBG menggerakkan sektor perekonomian di seluruh daerah di Indonesia. Nanti rinciannya saya kasih ya. Saya kasih ke Bu Hida ya. Nanti bisa minta. Siap.
Terima kasih Pak. Baik. Itu ya. Udah satu semester nih. Satu SKS. dua SKS Pak.